بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Ayat thalabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum? Anak-anak yang kami sayangi, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kelas 5 semester 1 pelajaran 3. Dalam pelajaran ini insyaallah kita akan mempelajari yang pertama penggunaan isim tafdhil. Kemudian yang kedua lakinna yang merupakan saudara inna. 3. Ka'anna yang merupakan saudara inna. Kemudian yang keempat hitungan dari 11 sampai 20. Dan yang kelima bilangan bertingkat 1 sampai 10. Dan yang terakhir adalah jawaban dari pertanyaan alaysa kadzalik. Untuk video kali ini kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu penggunaan isim tafdhil, lakinna yang merupakan saudara inna, dan ka'anna yang merupakan saudara inna. Adapun 3 yang terakhir insyaallah kita lanjutkan pada video yang akan datang. Tayyib, kita mulai dari pembahasan pertama yaitu penggunaan isim tafdhil. Isim tafdhil, ismun tafdhil digunakan untuk menyatakan perbandingan tingkat lebih dan tingkat paling. Keduanya menggunakan wazan atau pola af'alu. Kita bahas pertama dulu yaitu perbandingan tingkat lebih. Contohnya ahsanu, lebih baik. Akbaru, lebih besar. Ajmalu, lebih indah. Semuanya menggunakan wazan af'alu. Semua kata ini merupakan isim la yang syarif atau isim ghair munsharif yang sudah pernah kita pelajari di kelas 3, yaitu isim yang tidak memiliki tanwin, yang tidak bisa ditanwin. Dan untuk perbandingan tingkat lebih ini, setelah isim-isim tadi diikuti oleh kata min, yang artinya daripada. Kita perhatikan kalimat berikut. Hashimun tawilun wa Hamidun adwalu minhu. Hashim tinggi dan Hamid lebih tinggi darinya, lebih tinggi dari Hashim. Kita lihat tinggi berasal dari kata tawilun, kemudian berubah menjadi adwalu dengan menggunakan wazan af'alu.
Kemudian setelah kata af'alu diikuti oleh kata min atau daripada. Hashimun tawilun wa hamidun adwalu minhu. Hashim tinggi dan Hamid lebih tinggi darinya. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu perbandingan tingkat paling. Contohnya ahsanu, artinya paling baik. Akbaru, paling besar. Ajmalu, paling indah. Semuanya juga sama menggunakan wazan af'alu. Tetapi ketika perbandingan tingkat paling ini, setelah kata-kata tersebut, isim tersebut diikuti oleh isim lain yang berbentuk majrur. Setelah kata ahsanu, akbaru, ajmalu, misalnya diikuti oleh isim atau kata yang berbentuk majrur. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan kalimat berikut. Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah murid yang baik. Kemudian ketika dijadikan perbandingan paling, Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Muhammad, murid yang paling baik di kelas. Kita perhatikan pada kata yang berwarna kuning pada kata hasanun. Ketika dirubah menjadi perbandingan tingkat paling menjadi ahsanu menggunakan wazan af'alu. Kemudian diikuti oleh isim yang berbentuk majrur. Di sini contohnya adalah talibin. Talibin berbentuk majrur setelah kata ahsanu. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu lakinna, yang merupakan saudara inna. Lakinna artinya tetapi adalah salah satu saudaranya inna. Maka ia pun beramal seperti inna yang telah kita pelajari di pelajaran pertama, yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Perhatikan kalimat berikut. At-tullabu katsirun. Para murid banyak. Kemudian ada kata al-faslu shaghirun. Kelas kecil. Kemudian apabila kemasukan lakinna, kedua kalimat tadi digabung, kemudian disisipkan kata lakinna tetapi, maka menjadi at-tullabu katsirun lakinnal fasla shaghirun. Yang artinya para murid banyak tetapi kelas kecil. Kita perhatikan pada kata al-fasla yang berwarna kuning berubah harokat pada akhirnya menjadi fathah atau mansub dikarenakan kemasukan lakinna atau didahului oleh lakinna. Yang tadinya al-faslu berubah menjadi al-fasla. Karena lakinna adalah saudara inna, maka dia beramal seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Lalu kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, yaitu ka'anna. Ka'anna juga merupakan salah satu dari saudara inna.
Ka'anna artinya adalah sepertinya, kelihatannya, merupakan saudaranya inna, maka ia beramal seperti inna, yaitu sama ya, menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Perhatikan kalimat berikut. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Kemudian apabila kemasukan ka'anna taliba maridun. Kelihatannya murid itu sakit. Kita perhatikan harokat pada huruf ba pada kata at-taliba. Yang tadinya sebelum kemasukan ka'anna berharokat dhammah at-talibu. Kemudian setelah kemasukan ka'anna menjadi fathah ka'anna taliba. Dikarenakan ka'anna merupakan saudara inna yang beramal seperti inna, yaitu menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Kita lihat, kita perhatikan contoh yang lainnya. Hum tullabun. Mereka para murid. Kemasukan ka'anna menjadi ka'annahum tullabun. Sepertinya mereka para murid. Kita lihat pada kata hum tidak ada perubahan, baik sebelum kemasukan ka'anna maupun setelah kemasukan ka'anna. Dikarenakan hum adalah dhamir, kata ganti yang dia mempunyai sifat mabni tetap. Mabni yaitu tetap yang tidak bisa berubah harokatnya. Walaupun belum kemasukan ka'anna ataupun sudah kemasukan ka'anna, maka harokatnya tetap tidak bisa berubah karena termasuk isim yang mabni. Anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah pelajaran telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semoga kita bisa memahami pelajaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.